aku lagi di stasiun Jatinegara karena aku bakalan pergi ke salah satu tempat dan ikutin terus keseruanku. Si jam 17, aku tiketnya jam 6 sore. Jadi kita tunggu dulu, masih agak lama. Aku datang lebih cepat karena bakalan set kamera ini. Jadi semoga ini bagus ya penampilannya. Ini lagi nunggu dan jujur aku agak malu sih megang kamera sendiri. Begini ternyata rasanya jadi konten kreator atau solo traveling. Karena rame banget. Tapi gak apa-apa, kita akan mengalahkan kemaluan dan ketakutan ini. Let's go! Sekarang lagi nunggu keretanya datang. Aku keretanya Bogowonto. Mana ini katanya salah satu kereta yang udah new generation. Jadi kursinya tuh udah bagus walaupun ekonomi. Jadi kita lihat aja nanti, oke? Sekarang aku lagi di dalam keretanya dan ini benar-benar new generation. Ini kursinya bisa diturunin. Hai, sekarang aku lagi di kantin dan mau makan. Aku baru ingat ternyata aku belum makan malam. Pantesan dari tadi aku kayak mual dan kayak aku perasaan sering naik kereta kok mual ya kali ini. Ternyata aku belum makan malam, aku baru ingat. Jadi tadi aku udah pesan nasi goreng bakso, terus aku udah beli juga ini coklat, susu coklat, kuliner kereta. Mari kita coba. Enak. Ini ada nasi goreng bakso. Mari kita makan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat datang di Jogja, kota yang katanya selalu bikin rindu. Tapi hari ini kita nggak cuma rindu, kita bakal jatuh cinta lagi dan lagi. Yuk ikut aku seharian penuh explore Jogja dengan cara yang berbeda dari biasanya. Siap-siap jatuh cinta ya sama Jogja. Jadi spot pertama aku hari ini adalah Pasar Beringharjo. Sekarang aku udah ada di depan Pasar Beringharjo, tuh dia. Yuk kita langsung masuk. Di sini sih aku pengen cari sarapan dulu yuk. Karena katanya Pasar Beringharjo selain terkenal dengan batiknya, terkenal dengan sarapannya yang enak-enak. Yuk langsung aja kita masuk. Hari ini Pasar Beringharjo rame banget, Senin-Senin. Tapi orang udah pada ke Beringharjo. Ini lebih banyak orang yang beli batik sih. Tapi kalau kalian liburan ke Jogja, jangan cuma beli batik, cobain sarapan di Pasar Beringharjo.
guys, sekarang aku udah sampai di tempat makannya. Nah, kita akan menyusuri gang kecil ini, namanya itu tempat makan Mbah Galak. Ini tuh lokasinya ada di lantai dasar belakang Pasar Beringharjo. Jadi kalian kalau kesini wajib banget udah tahu jalannya ya. Oke, let's go. Nah, jadi kita jalannya melewatin gang kecil ini. Dan itu dia persis ada di warna biru itu. Let's go. Ini dia Soto Pites Mbah Galak. Soto legendaris ini udah eksis sejak 77 tahun yang lalu, dimulai sekitar tahun 1948 dan sekarang udah masuk generasi ketiga. Oh iya, emang mbahnya galak kah? Ya dulu jutek gitu. Jutek. Jadi orang kan tuh jarang senyum, jadi sama pelanggan dibilang ayo makan soto di Mbah Galak aja gitu. Jadi setelah Mbah Galak nggak ada, kita jadiin brand Mbah Galak gitu. Oke guys, sekarang sotonya udah datang. Di sini aku pesan yang sapi satu sama yang ayam satu. Terus juga ada sate. Ini tuh namanya sate kere. Coba kalian lihat detailnya. Ini tuh kayak kikil gitu ya. Tapi ini yang paling khasnya dari si soto Mbah Galak ini. Kalian harus coba sate kere sama sate ayamnya. Mari kita coba sotonya. Pertama, kita harus coba kuahnya dulu tanpa dikasih campuran apapun. Sotonya seger banget guys. Coba kita tambah dulu ya sama ini. Ini sebuah tips ya, kalau kalian mau coba soto tuh bener-bener enak, kalian jangan kasih dulu campurannya, kalian coba dulu kuahnya. Sekarang kita coba yang sapi ya. Mungkin lebih ke dagingnya ya. Aku suka sapi ternyata. Dua-duanya enak sih. Coba kita coba sekarang sate kere. Wajib dicoba di sini tuh sate kere. Nggak bisa cuma beli dua sih, harus banyak. Rasanya tuh manis-manis gitu, manis. Tuh kikilnya kenal-kenal, jadi enak. Ini dia celorotnya. Ini udah aku cari-cari guys dari tadi dan akhirnya ketemu. Ini makannya unik, kita dorong dulu ya guys dari bawah dan dia keluar. Kita makan. Kenyal-kenyal, rasanya kayak jenang, kayak yang mbaknya tadi bilang. Terasa banget arennya. Mantap. Udah pasti ya, Malioboro itu udah kayak jantungnya kota Jogja. Dan kali ini aku nggak cuma lewat dan sekedar jalan-jalan aja, aku bakalan kasih lihat sisi lain dari Malioboro. Buat yang belum tahu, gang di sepanjang Jalan Malioboro adalah kampung wisata dengan daya tarik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Desa Mural Suryatmajan. Nah, sekarang aku udah nyampe di Kampung Suryatmajan. Jadi ini adalah salah satu desa terunik di Malioboro. Karena sepanjang jalannya dihiasi dengan mural-mural yang cantik banget. Yuk langsung aja kita lihat Desa Mural Suryatmajan.
Perjalananku belum selesai, pokoknya pantengin video ini karena aku bakal explore Jogja dari pagi sampai malam nanti. Stay tune! Lanjut ke Kota Gede, tempat yang vibe-nya kayak Jogja tempo dulu banget. Kayak nyasar ke abad ke-16 tapi sambil bawa kamera mirrorless. Sekitar abad ke-16, Panembahan Senopati mendirikan Mataram Islam dan menjadikan Kota Gede sebagai ibu kotanya. Bayangin aja, disinilah pusat kekuasaan raja-raja sebelum Jogja jadi Jogja yang kita kenal sekarang. Yang bikin aku kagum adalah rumah-rumah di sini masih asli. Masih banyak rumah limasan, joglo, sampai tembok rumah dengan ukiran dan hiasan unik. Selagi masih di Kota Gede, aku mampir sebentar ke Kompleks Makam Raja Kota Gede atau Pasarean Hastana Kita Ageng. Ini adalah kompleks makam bagi raja-raja Mataram Islam pertama beserta para kerabatnya yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Kompleks makam ini berada di sebelah barat Masjid Agung Kota Gede yang konon dulunya merupakan tempat yang menjadi cikal bakal keberadaan kerajaan Mataram Islam. Sekarang aku udah ganti baju karena aku bakalan main air. Let's go! Sore yang sempurna di Baros, Bantul. Di sini, di tengah hutan mangrove yang hijau dan rimbun, kita bisa merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di kota. Hai, sekarang aku udah ada di Baros. Nah, karena sekarang aku bakalan main kano di hutan mangrove Baros. Kebetulan kita tadi perjalanannya itu hampir sejam ya dari kota Jogja ke Bantul ini. Jadi kita istirahat dulu dan di sini ada tempat istirahatnya bagus banget, view-nya langsung ke persawahan, ada padi-padi dan juga anginnya loh guys, sejuk banget. Main kano di mangrove bukan cuma soal olahraga ringan, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam. Udah naik kano, ini pertama kali aku naik kano guys, dan seru banget. Emang paling seru sih kalau sore-sore main kano di Baros. Mangrove Bantul ini adalah salah satu ekosistem bakau yang masih terjaga dengan baik di pesisir pantai selatan Yogyakarta. Guys, kalian pasti udah pada iri kan lihat versi liburanku kali ini. Pokoknya kalian harus main ke Baros, letaknya itu ada di Bantul. Ini juga deket banget sama Pantai Parangtritis, jadi bisa sekalian deh kalian main-main di sana. Pokoknya wajib main kano. Lihat ujungnya, jadi kita bakalan sampai sana dan balik lagi ke tempat awal. Let's go! Hutan mangrove berperan besar dalam menjaga ekosistem laut, melindungi garis pantai dan abrasi, dan jadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan burung.
Bayangin aja, sore-sore, angin sepoi, air tenang, terus ngelayarin kano sambil denger suara alam asli. Sekarang aku lagi istirahat karena ini bakalan balik lagi ke tempat tadi awal. Ini aku lagi melipir ke pinggir sungai di sebelah pohon. Ini bisa tiduran. Wow. Oh ya, aku pengen bilang ya, karena sangat disayangkan banget tadi aku ketemu sama cukup banyak sampah di Sungai Baros ini. Jadi best banget nih buat teman-teman semuanya yang nonton video ini. Yuk kita sama-sama jaga alam kita, karena sayang banget kan spot secantik ini tuh ada sampahnya gitu. Yuk sama-sama kita lestarikan. Waktu senja udah semakin dekat dan aku langsung naik ke Bukit Paralayang untuk menyaksikan sunset yang sangat indah. Oke guys, sekarang aku udah di Bukit Paralayang untuk menikmati sunset yang ada di sini. Bisa terlihat di belakangku udah ada sunset yang cantik banget. View-nya langsung ke Pantai Parangtritis. Nah, selain kegiatan para layang, ini juga biasanya dikunjungi sama orang-orang buat menikmati sunset kayak aku ini. Yuk kita lihat langsung sunsetnya. Aku udah berpindah tempat, sekarang udah berada di Prawiro Taman. Nah, ini adalah salah satu distrik hipster di Jogja. Jadi isinya tuh banyak banget anak-anak muda gaul dan juga turis-turis. Bahkan ini tuh kampung disebut Kampung Bule. Nah, langsung aja nih, kayaknya nggak afdol kalau kita ke Prawiro Taman itu nggak nongkrong. Yuk langsung aja ikutin aku cari cafe hits di sini. Let's go! Dulu, Prawiro Taman itu adalah tempat tinggal para prajurit keraton. Tapi sekarang jadi pusatnya hostel-hostel kece dan kafe yang cozy. Nah, sekarang aku udah sampai di Teardrop, salah satu kafe yang paling banyak digandrungi sama anak-anak muda. Aku sih suka banget ya, vibes-nya tuh chill dan juga artsy. Terus yang paling seru juga, di sini tuh bakalan ada live music setiap hari. Ntar ya, kita lihat, seru banget pokoknya. Meskipun dikenal sebagai sebutan kampung bule, pesona tradisional Jawa tetap terasa di tengah keberadaan kafe, restoran, penginapan modern, dan bar malam.
Sebagai penutup dan ritual wajib, malam ini aku mau ngopi jos dulu. Sekarang ngopi jos nggak harus nyempil-nyempil lagi, karena udah pindah ke tempat yang lebih nyaman. Hai, ini udah malam aja, udah capek seharian jalan-jalan full semuanya dari pagi sampai malam. Sekarang aku lagi istirahat di Selasar Malioboro dan hari ini akan ditutup dengan secangkir kopi jos. Mungkin ada dari antara kalian yang udah pernah minum kopi jos. Ini salah satu kopi yang legendaris juga di Jogja. Kita akan coba lihat gimana sih kopi jos itu. Yuk. Lokasinya di belakang stasiun Tugu dan pas banget nih buat yang baru turun kereta atau mau chill malam-malam. Yeay, aku udah dapat kopi josnya. Nah, ini dia arangnya guys. Tadi udah lihat kan gimana arangnya masuk ke dalam kopinya. Gila, mantep banget kan? Coba kita campur. Kira-kira rasanya gimana ya? Rasanya seperti kopi biasa guys, ternyata arangnya itu supaya awetnya itu lebih panas, jadi dia tidak akan mengubah rasa apapun dan kalian gak perlu khawatir karena tetap aman, oke? Dan enak banget kok. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen kemana lagi aku harus pergi. See you on the next video, bye-bye! Jatuh cinta, pasrahkan diri padamu, eratkan pelukan, hangatnya Yogyakarta, dan ku nikmati cinta.